Ustadz Donditan makin super ngawur. Tidak ada nubuat untuk Yesus di perjanjian lama. Mari kita simak penjelasan ngawur dari Ustadz Donditan berikut ini. Saya sekarang berani katakan tidak ada. Tidak ada nubuat untuk Yesus di dalam perjanjian lama. Jadi kalau tidak ada perjanjian lama di dalam Bible, runtuh Kristen itu. Sebenarnya ya. Nah, Ustadz K pernah Saya nggak tahu. berani ngomong gitu tuh. Sekarang saya berani. Nah, kalau ada teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen yang mau debat sama saya mengenai nubuat Yesus di dalam PL, hubungi saya. Nah, Saya berani. Hal pertama yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini. Ustadz Donditan yang saya perhatikan makin lama makin ngawur dan sering sibuk mencampuri doktrin ajaran kekristenan. Sekalipun beliau membahasnya sesuka hati, seenak jidat. Tetapi apa yang dibahas tidak seperti yang dimengerti, dipahami, serta diyakini oleh orang-orang Kristen. Oleh karenanya, untuk Ustadz Donditan yang terhormat, saya memiliki nasihat dan masukan kepadamu. Janganlah terlalu sibuk membahas dan mengulas keimanan Kristen, doktrin ajaran Kristen, yang tentunya bertitik tolak dari Alkitab, tetapi sibuklah membahas keyakinanmu yang baru, serta menyebarluaskannya sesuai dengan keinginan dan kehendak hatimu. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Karena yang saya perhatikan makin lama makin menjadi-jadi dan makin keterlaluan. Serta konklusi kesimpulan yang diambil semakin menunjukkan dulu ketika masih menjadi Kristen tidak mengerti apa-apa terkait dengan doktrin ajaran Kristen, termasuk kepada doktrin ajaran yang sangat fundamental di kalangan kekristenan. Ustadz Donditan menegaskan tidak ada nubuat untuk Yesus di perjanjian lama. Saya mau katakan, memberikan respon dan tanggapan terkait dengan pernyataan ini, jawabannya bisa ya atau benar, sekaligus jawabannya bisa tidak atau tidak benar, salah, menyimpang, dan menyesatkan. Kok kelihatannya menjadi ambigu, ragu-ragu? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang dimaksudkan oleh Ustadz Donditan adalah Yesus disamakan dengan Isa, saya tegaskan setegas-tegasnya saat ini, memang tidak ada nubuat Nabi dari Ustadz Donditan di dalam Alkitab, termasuk di perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru. Kalau itu terkait dengan Isa, karena seluruh nabi di dalam Alkitab itu berasal dari bangsa Israel, bukan dari luar Israel. Tentu Isa yang dimengerti, dipahami, diyakini oleh Ustadz Donditan, yang mana berbeda dengan Yesus yang ada dalam Alkitab, yang dipaparkan dalam Alkitab. Tentu hal itu tidak ada dinubuatkan di dalam perjanjian lama oleh para nabi. Tetapi kalau pernyataan Ustadz Donditan tidak ada nubuat untuk Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat,
bagi kami orang-orang Kristen di dalam perjanjian lama, jawabanmu sudah pasti keliru, salah, menyimpang, dan menyesatkan. Ratusan nubuat di dalam perjanjian lama digenapi secara utuh, lengkap, sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Tentu saya tidak bisa menyebutkan hal itu satu persatu. Untuk membuka mata hati, mata rohani Ustadz Londitan dan juga orang-orang yang sepaham dengannya, saya akan menunjukkan minimal 6 nubuat untuk Yesus di dalam perjanjian lama yang mana digenapi secara lengkap dan jelas di dalam perjanjian baru. 1. Yesaya 7 ayat 14. Dikatakan begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuat dari Nabi Yesaya ini digenapi di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Dikatakan begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini nubuatan yang mana penggenapannya sudah pasti merujuk kepada Yesus. Nubuat yang kedua, Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nubuat ini digenapi di Matius pasal 8 ayat 17. Dikatakan begini, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tadi Yesaya 53 ayat 4. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saya mau katakan betapa bodohnya Ustadz Londitan sampai menyimpulkan tidak ada nubuat untuk Yesus di perjanjian lama. Realita kenyataannya, banyak sekali nubuat perjanjian lama yang mana penggenapannya merujuk atau tertuju kepada Yesus. Yang ketiga, Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 5 sampai 6 ini digenapi di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Dikatakan begini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jelas, eksplisit, terang benderang, nubuat di dalam Yesaya 53 ayat 5 sampai 6 digenapi di dalam Yesus di 1 Petrus 2 24 sampai 25. Yang keempat, Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel,
yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hal ini digenapi dalam Matius 2 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Yang kelima, Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Hal ini digenapi di dalam diri Yesus di Matius 2 ayat 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Terakhir, Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorelah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Digenapi di Matius 21 ayat yang ke-5. Dikatakan begini. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Secara eksplisit, nubuat para nabi digenapi dengan datangnya sang firman nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan bernama Yesus Kristus, dan apa yang dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama digenapi secara sempurna dengan datangnya Yesus ke tengah-tengah dunia. Jadi adalah kesimpulan yang super ngawur ketika Ustadz Donditan berkata tidak ada nubuat untuk Yesus di perjanjian lama. Bahkan sampai menantang, berdebat, berdiskusi dengan orang-orang Kristen. Ini namanya kurang kerjaan. Nanti akan dipakai strategi untuk ngeles, ngawur, dan seterusnya. Tetapi yang jelas, buka hati pikiran. Saudaraku Ustadz Donditan, ada banyak nubuat di perjanjian lama yang menubuatkan tentang Kristus Yesus digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi menyimpulkan tidak ada nubuat untuk Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam perjanjian lama. Saya mau katakan kepada Ustadz Donditan, itu ibarat upaya menegakkan benang basah. Jangankan benang basah, benang kering pun mustahil bisa ditegakkan. Artinya, jikalau Ustadz Donditan berkata tidak ada nubuat untuk Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi kami orang-orang Kristen di perjanjian lama, itu merupakan sebuah usaha dan tindakan yang sia-sia, tidak bermutu, dan tidak berguna.